Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 4 kabarnya? Sehat ya? Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan membawakan materi yaitu Bapak Rizky Ali Firdaus. Nah, Bapak sebagai guru TIK kalian di kelas 4. Materinya mengenai perangkat lunak aplikasi. Adik-adik bisa baca aja LKS di halaman 13 hingga 22 untuk materi ini. Nah, kalian simak videonya sampai akhir. Karena apa? Karena di akhir video Bapak akan memberikan tugas. Oke, Bapak mulai ya. Adik-adik simak slide yang Bapak tampilkan. Perangkat lunak aplikasi. Pada materi sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan yaitu perangkat lunak aplikasi pengolah kata. Nah, Microsoft Word ya. Nah, kali ini Bapak akan membahas mengenai aplikasi pengolah angka. Nah, aplikasi ini berfungsi untuk mengolah data berupa angka. Contohnya apa sih, Pak? Contohnya adalah Microsoft Excel. Nah, tampilan atau gambar yang Bapak tampilkan merupakan jendela dari Microsoft Excel 2013. Nah, Microsoft Excel ini dibuat oleh Microsoft Corporation. Oke. Bapak bahas Microsoft Excel, yaitu pertama menu dan icon pada aplikasi pengolah angka. Yang pertama ada ribbon, yaitu mencantumkan semua informasi dan perintah serta fungsi-fungsi yang dapat digunakan dalam mengelola data dalam Microsoft Excel. Yang kedua ada home tab. Tab ini berisi semua informasi teks tentang format sel, jenis huruf, ukuran huruf, format tabs, dan memasukkan atau menghapus columns. Nah, adik-adik bisa simak gambar yang Bapak berikan. Itu adalah tampilan dari tab home. Lalu yang ketiga ada insert tab. Tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang kita masukkan, mulai dari foto, shapes, clip art, grafik, text box, dan lain-lain. Oke, adik-adik simak gambarnya. Yang keempat ada page layout tab, yaitu tab ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman, seperti margin, orientasi, dan tema. Adik-adik simak gambarnya. Yang kelima ada formula tabs. Tab ini memiliki perintah yang digunakan saat membuat rumus. Nah, tab ini memiliki fungsi perpustakaan besar yang dapat membantu saat kita membuat rumus atau fungsi dalam spreadsheet. Oke, adik-adik simak gambarnya. Yang keenam ada data tab. Tab ini memungkinkan untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan menyaring serta menganalisis dan pengelompokan data. Berikutnya yang ketujuh, review tab. Tab ini berfungsi memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Adik-adik simak gambarnya, yaitu pada bagian review. Kemudian yang kedelapan ada view tab. Tab ini berfungsi mengubah tampilan dokumen ya. Di situ ada zoom, ada page break review, ada yang normal, dan juga ada split. Lalu ada fungsi dan formula pada aplikasi pengolah angka. Nah, untuk memulai Microsoft Excel, yang pertama adik-adik lakukan, yang pertama, klik tombol Start. Yang kedua, ketikkan Microsoft Excel. Lalu klik Microsoft Excel-nya. Lalu, untuk memasukkan data pada worksheet, adik-adik tinggal klik aja pada bagian sel yang akan diisi data. Ketik data pada sel, lalu tekan Enter atau Tab atau tombol panah pada keyboard untuk pindah ke sel berikutnya. Nah, berikut tampilan lembar kerja pada Microsoft Excel 2013. Yang pertama ada title bar. Kalian perhatikan. Di situ berisi judul dan nama program. Yang kedua ada menu bar.
Nah, isinya ada apa aja sih, Pak? Yang pertama ada file, kemudian home, ada insert, lalu ada page layout, ada formula, kemudian data, lalu review, ada view. Nah, yang ketiga ada toolbar. Nah, toolbar ini berisi perintah-perintah dari menu yang disediakan. Lalu yang keempat ada kolom. Adik-adik perhatikan ada tulisan A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu merupakan kolom ya. Yang kelima ada scroll vertikal. Nah, yang sebelah kanan fungsinya adalah untuk menarik ke atas atau ke bawah lembar kerja kalian. Lalu yang keenam ada formula bars. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memasukkan rumus atau berisi data tentang rumus atau sel yang kita miliki. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah cell pointer. Nah, itu berupa kotak yang berfungsi untuk memasukkan teks kalian atau angka kalian. Yang kedelapan ada baris atau row. Yang mana sih, Pak? Yaitu data dari angka 1 sampai tak terhingga ya, itu 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Lalu yang kesembilan ada tab lembar kerja, yaitu sheet 1 yang paling bawah di kiri. Nah, itu merupakan lembar kerja kalian. Semisal ada sheet 1, berarti kalian memiliki 1 lembar kerja. Semisal ada sheet kedua, berarti adik-adik memiliki 2 lembar kerja. Oke, mengerti ya? Yang keempat, memilih sel atau range, yaitu untuk menyelesaikan proses yang lebih mudah di Excel, diharuskan mampu untuk menyorot atau memilih sel, baris, atau kolom. Nah, yang kelima, cut, copy, dan paste data. Berfungsi untuk memindahkan atau mengcopy semua isi sel. Yang keenam ada move dan copy cell. Untuk memindahkan sel, adik-adik tekan aja di keyboard tombol CTRL dan X. Nah, seperti itu. Lalu untuk menyalin sel, tinggal klik copy atau CTRL plus C. Untuk menyalin atau memindahkan, klik paste atau CTRL plus V. Yang ketujuh, sheet atau lembar kerja yang tadi Bapak jelaskan. Yaitu untuk menambah sheet baru, klik aja tuh icon plus. Kemudian mengganti nama sheet. Klik kanan pada sheet yang ingin diganti namanya. Lalu pilih aja rename. Nah, untuk menghapus sheetnya, adik-adik klik kanan di sheet, lalu pilih delete. Nah, terakhir, bagaimana sih Pak menyimpan hasil file dari Microsoft Excel? Yang pertama, klik menu file, lalu pilih save atau save as. Atau adik-adik bisa tekan aja di keyboard tombol CTRL plus S. Lalu pilih folder untuk menyimpan file. Klik nama file, lalu klik tombol save. Ya, betul. Nah, berikutnya perangkat lunak aplikasi pengolah browser web. Nah, berikut aplikasi ini digunakan untuk menjelajah internet. Contoh aplikasi ini yaitu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan Safari. Nah, ini merupakan tampilan dari jendela Google Chrome. Berikutnya perangkat lunak aplikasi pemutar media. Aplikasi yang digunakan untuk mendengarkan musik atau menonton film yang kita miliki di komputer. Nah, berikut tampilan jendela dari Windows Media Player. Nah, adik-adik biasanya mendengarkan musik di mana? Di Winamp ya. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada perangkat lunak aplikasi pengolah mobile. Yaitu contoh aplikasi mobile yang sering kita gunakan adalah Gmail. Fungsinya untuk menerima dan mengirim pesan elektronik kepada sesama pengguna Gmail. Adik-adik simak aja, itu adalah gambar dari Gmail di HP kalian. Oke, berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Nah, kerjakan LKS halaman 22 hingga 24, pilihan ganda dan juga uraian. Oke, berikut kunci jawaban pilihan gandanya. Dan berikut jawaban dari kunci jawaban uraian. Lalu bagaimana Pak cara mengumpulkannya? Adik-adik kumpulkan dengan cara
foto hasil pengerjaan LKS di halaman 22 hingga 24, lalu kirim melalui WhatsApp Bapak ya, Bapak Rizky, 08212 467 5236. Nah, batas pengumpulan hari Kamis tanggal 4 Februari 2021. Oke, untuk materi kali ini Bapak sudahi saja. Semoga kalian lebih mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.